Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat krusial namun sering terlupakan dalam sejarah, yaitu peran tim jurnalistik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, suara merdeka mungkin tidak akan pernah sampai ke telinga dunia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mari kita kembali ke tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu Indonesia berada dalam kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jepang sudah menyerah pada sekutu, namun mereka masih berjaga dan dilarang membiarkan Indonesia merdeka. Tantangannya adalah bagaimana kabar proklamasi yang hanya dibacakan di halaman rumah pribadi bisa diketahui oleh 70 juta rakyat Indonesia saat itu. Inilah tugas berat tim jurnalistik melawan blokade informasi Jepang. Tokoh-tokoh penting, media cetak, dan foto. Dalam perjuangan ini ada sosok BM3 yang sangat berani. Beliau tidak hanya menyebarkan berita, tapi juga menyelamatkan naskah asli tulisan tangan Bung Karno dari tong sampah naskah yang sekarang kita simpan sebagai pusaka bangsa. Lalu ada Mendur Bersaudara, fotografer yang harus berbohong kepada tentara Jepang dengan mengubur negatif film mereka di bawah pohon agar tidak disita. Tanpa foto jepretan mereka, kita tidak akan pernah melihat momen Bung Karno membaca teks proklamasi. Ya, ada Yusuf Ronodipuro dan Syahrudin. Yusuf adalah penyiar di Radio Hosokyuku. Dengan nyali besar, ia menyelinap masuk ke studio yang menjaga ketat tentara Jepang untuk menyiarkan teks proklamasi secara berulang-ulang, bahkan dalam bahasa Inggris, agar dunia internasional mendengar. Akibat aksi nekat ini, Yusuf sempat ditangkap dan disiksa secara keji oleh Paitai atau polisi militer Jepang. Dia dan tantangan lapangan. Bagaimana berita itu tersebar? Tim menggunakan berbagai media mulai dari Korea, Seara Asia di Surabaya, kode Morse melalui kantor berita Dumei, hingga pamflet yang disebar menggunakan mobil. Bahkan para pemuda menuliskan kata merdeka yang di gerbong-gerbong kereta api yang melintas Pulau Jawa agar berita ini tersebar secara gerilya. Tantangannya luar biasa, sensor ketat, alat komunikasi yang dirusak Jepang, hingga ancaman hukuman mati. Lalu, dampak dari kerja keras tim jurnalistik ini sangat luar biasa. Berita proklamasi berhasil mencapai San Francisco, Australia, hingga Mesir, yang kemudian memberikan pengakuan kedaulatan di dalam negeri. Rakyat mulai berani melawan dan merebutkan perkantor pemerintah. Kesimpulannya, tim jurnalistik adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka membuktikan bahwa pena dan kamera sama tajamnya dengan bambu runcing. Mereka adalah penyambung lidah proklamasi. Kami menyadari bahwa kemerdekaan ini diraih bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan keberanian menyuarakan kebenaran. In een hartstochtelijke redevoering roept president Soekarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Soeharto bisa berkibar di sini? Hal lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati berjuang.